Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya ingatkan lagi. Harus bahagia karena tiga keberuntungan. Harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Harus bahagia karena beruntung mengenal Dhamma, ajaran kebenaran. Dan ketiga, harus bahagia karena masih hidup sehingga masih bisa mencari pesangon untuk mati. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ibu bapak saudara-saudara, hari ini tanggal 4 April 2021. Dan baru kemarin saya tanya sama Eko, Bodhiwangsa online ini mulai kapan ya? Jawabannya persis 3 April 2020. Jadi setahun lebih sehari sudah berlalu. Pertanyaan nih, selama 1 tahun 1 hari itu, permata apa ya yang sudah kita kumpulkan di dalam umplong kehidupan kita? Masing-masing merupakan ini ya, tanda tanya nih PR-nya. Nah, untuk pengantar topiknya Bu Susan, saya mau pakai kisahnya Bala, anjingnya Wena dan Endang. Ya, bukan anjing saya kan cuma pengamat. Bala ceritanya sakit parah. Ini tadi barusan dokter 2 datang seperti biasa, pagi 2, sore 2. Wes pokoknya VVIP. Dia seperti kita yang punya fisik. Fisiknya juga membuat kita belajar ya. Seperti itu anicanya kehidupan, anicanya fisik yang merupakan penuh penyakit ini. Kalau diceritakan, Bala itu gagal ginjal, terus sudah mau mati nih. Ureumnya tinggi banget, kreatinnya tinggi banget, gagal ginjal, dehidrasi, suhu tubuh sudah turun. Wah, ini Wena dan Endang menjadi Dewi Welas Asih nih, mengupayakan gimana caranya opnam. Di sana lebih buruk karena stres, bawa kembali tiap hari, ditungguin Endang. Karena lucunya Bala itu meskipun sudah keplek-keplek gitu ya, tapi kalau dengar suaranya Endang atau dengar langkah kakinya Endang tuh buntutnya tuh selalu kipit-kipit gitu. Kalau dia pas lagi oke gitu, dia bisa mendangkan kepala ya, kadang duduk gitu untuk menyambut. Cinta kasihnya kayak gitu itu. Nah sebaliknya Wena dengan Endang juga rebutan cinta kasih juga, kasihkan pada Bala. Gimana caranya? Bikinkan bubur. Wah, alat-alatnya itu sudah kayak rumah sakit. Ada infus, oksigen, nebulizer. Kemarin ya Adi belikan apa? Nebulizer ya namanya ya. Untuk kalau sesek itu diuap gitu ya. Obat-obatan. Wah, pokoknya serem itu. VVIP pokoknya. Mau diinfus nggak bisa. Kenapa? Sudah jebol, luka di nadinya yang mau ditusuk ini itu sudah tusuk nanti macet. Wah, sudah kacau balau itu ya. Maka saya pikir ini Bala, Endang dan Wena itu menarik. Hubungannya jadi menarik. Kalau saya ingat H2O ya. H2O itu membentuk air ya. Kalau mau dapat air ya harus ngumpulin ini H dan O dalam senyawa yang pas. O itu valensinya 2, jadi dia punya 2 tangan gitu ya. Kalau mau jadi air ya dia harus, weh, hidrogen, sini dong, gitu ya. 1, enggak, tanganku satunya tolong, ada hanya 2. Karena hidrogen ini valensinya 1, O-nya valensi 2. Itu harus benar-benar ngepas gitu, cerak gitu, baru terciptalah air. Nah sekarang saya mau ubah ini menjadi fakta kehidupan. Ininya Bala. Yang di sini Wena dan Endang. Ini semuanya mencurahkan meta, cinta kasih, karuna, melas asih. Nah sekarang kita lihat
bisanya bala ini nanti nggak tahu nanti bisa kan cuman 2M ya. Kalau orang sakit itu mati atau mari bahasa Jawa artinya sembuh. Karena kalau orang mana Surabaya mari sudah gitu ya. Nah kalau Wena dan Endang ini curahannya usaha ini usahanya pas dan diterimanya sama bala ini penopang karmanya kehidupan juga masih, maka dia akan sembuh gitu ya. Tapi kalau usahanya pol-polan pun balanya memang kondisinya seperti ibaratnya lampu teplok, itu sumbunya udah habis, minyaknya udah habis, ya udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebaliknya kalau seandainya bala ini kondisinya masih bagus, menghadapi obat-obatan masih bisa merespon dengan baik, tapi Wena Endangnya usahanya meleto, ya dia pasti mati. Maka saya lihat ini menarik sekali ini, bagaimana dua pihak yang dan yang membantu, menolong, dan yang dibantu, ditolong, ini bekerja sama dalam satu karma kelompok. Dan di sini bagaimana cinta kasih, meskipun misalnya saja bala akhirnya mati karena hari ini tadi pagi dokter 2 datang, bukan bala kayak gini ya, itu katanya sudah ngedrop suhunya, ya piye gitu ya. Tapi yang menarik bagaimana usaha ini dipegang oleh bala dengan usahanya dia, dengan kondisinya dia, dan merespon dengan satu jalur kehidupannya dia sendiri. Jadi karena uriumnya tinggi, itu terjadi pembusukan di dalam, lidahnya busuk. Waduh. Jadi baunya itu bau daging busuk ya. Ternyata kalau ada lidah itu kalau gini gitu ya, itu di sininya aja. Nggak bisa lihat. Kalau lidah itu gini, ini yang sini busuk gitu. Doang. Jadi waduh, busuk. Bayangan kita meremen seluruh lidah. Habis. Ya wes. Ternyata ini kemudian ini lepas. Jadi dia itu dilepas, pegangin sama Endang gitu ya, yang busuk itu. Akhirnya suatu ketika bisa lepas. Jadi sekarang lidahnya itu agak pendek gitu ya. Karena dia dehidrasi, dikuasai Endang per jam ya, itu suapin sama Wena di syringe itu pakai semprot suntikan itu ya, supaya masuk pakai air lah, madu lah, jenang lah, wah sembuh kayak. Nggak nututi dehidrasi. Jadi kalau dipegang gini kadang nggak mau kembali kan kulitnya itu karena habis cairannya, jadi rebutan untuk dehidrasi. Nah akhirnya dikuasai obat mahal, nggak apa-apa, kasih obat suntik di bawah kulit supaya membantu dehidrasi. Tubuhnya merespon tidak bagus, jadi tidak bisa diserap, akhirnya berada di bawah kulit dan jebollah di dadanya. Jadi sudah busuk ininya, sini sekarang busuk. Jadi air yang tadi disemprotkan obatnya itu keluar dari lubangnya makin gede. Dalam waktu berapa jam udah cepet banget pembusukannya, bawa rumah sakit. Akhirnya dioperasi, jahit, belikan pakaian bayi supaya tidak digigitin, tidak dianu. Jadi usaha yang dikerahkan itu seperti itu. Saya pikir inilah praktek cinta kasih, inilah praktek welas asih. Bagaimana nanti berujung kembali kalau kita sudah lakukan yang terbaik, ya sudah, tidak ada penyesalan. Maka saya pikir dunia ini berputar sebenarnya hanya karena kita mau peduli pada makhluk lain. Mengiringi topik khususan hari ini, monggo Bu. Iya, baik. Selamat pagi. Hari ini saya ingin membawakan topik yang
saya geluti dalam kehidupan sehari-hari. Nanti mungkin sharing pengalaman pribadi saya ada kaitannya dengan sharingnya Bulani tentang bagaimana merawat dogi ya dalam hal ini. Tetapi saya punya pengalaman banyak tentang bagaimana saya belajar cinta kasih melalui sesuatu yang dihadapkan pada saya, pengalaman hidup yang kalau dalam sharingnya beberapa guru yang lalu itu adalah dhamma itu bukan hanya didengarkan, tetapi nampaknya itu akan lebih mujarab kalau itu dipraktekkan. Nah, pengalaman hidup saya itu banyak menghadapkan saya pada kesempatan saya untuk praktek welas asih. Nah, ini yang kayaknya tuh alam itu memberikan gitu ya. Jadi bukan direncanakan oleh saya, tetapi nampaknya alam itu banyak memberikan pengalaman yang memaksa saya dalam tanda petik itu untuk belajar welas asih. Nah, mungkin Pak Adi bisa mulai dari slide PPT saya. Oh ya, Bapak Ibu dan teman-teman, ini pengumuman, saya sudah pakai green screen warisannya Pak Adi. Jadi semoga ini saya lebih cantik dari minggu lalu ya. Jadi pokoknya setiap minggu itu ada sesuatu yang di make up di rumah saya begitu. Sehingga saya bilang ke Pak Adi dan Bulani, mungkin suatu saat Bulani gemes akan bangunkan satu rumah di samping saya untuk studio. Nah, ini belum aja gitu ya. Ini belum terjadi, tetapi itu bisa kemungkinan besar terjadi. Baik. Soalnya anak saya sudah bilang begini, Bu, ini kok koyo studio yo. Sekarang tempatnya mamah itu ada green screen dan sebagainya. Saya bilang, wah itu memang kebaikan hati Pak Adi dan tim. Mungkin Pak Sus itu lama-lama gemes juga, nggak tahu nanti mungkin usul ke Bulani apa ini, Bu Susan ini kok gaptek gitu. Ini kayaknya banyak orang pinter yang gemes dengan kita-kita Bu yang jadul gitu ya. Jadi kita ini korban kebaikan orang lain kayaknya karena jadul, terus orang-orang yang melek digital itu gemes sama kita-kita ini Bu. Jadi bersyukurlah kita yang gaptek memberi kesempatan teman-teman yang ingin berbuat baik. Nah, quotes dari Buddha ini, Siddhartha Gautama, ini menarik bagi saya karena sekarang ini saya kira kerusakan alam semesta bukan hanya kerusakan kalau kita selalu ingat itu ada global warming ya, lalu mulai laut itu rusak dan seterusnya. Tetapi saya kira seperti yang sering dikatakan Bulani ke saya, kayaknya dunia ini tuh yang rusak bukan hanya alam lingkungan fisik, tetapi nampaknya mentalitas manusia itu juga sekarang ini mengalami degradasi, penurunan. Ini yang selalu dikatakan Bulani. Nah, ini menarik saya. Oh iya ya, kenapa kita ini tuh hidup di zaman yang semakin lama itu manusianya itu merusak lingkungan, sehingga lingkungan fisik yang kita diami pun itu memberikan buah karma yang buruk kepada kita, yaitu sekarang kita hidup di zaman yang mungkin secara fisik dan mental itu nanti akan semakin memburuk. Nah, sehingga saya itu teringat materi ketika saya ikut workshop tentang mindfulness yang diberikan oleh orang Australia. Dia mengatakan begini, dengan rusaknya mentalitas, dengan rusaknya alam semesta ini, hal yang perlu kita lakukan adalah bermeditasi, memberikan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Nah, ini orang bule ya, ini yang membuat saya orang bule aja yang sebetulnya ajaran meditasi itu sumbernya adalah timur gitu ya. Tetapi mengapa sekarang justru orang-orang barat itu yang lebih getol untuk menularkan
eh, nilai-nilai dari ajaran budaya timur yang isinya tentang kebaikan dan bagaimana kebaikan itu disebarluaskan. Kalau kita tidak bisa action secara fisik, menurut beliau, satu, lakukan meditasi cinta kasih supaya alam semesta itu tenang. Yang kedua, kita sendiri berbuat cinta kasih sebisa mungkin kepada siapapun yang dekat dengan kita. Dan yang kedua adalah sekecil apapun itu perlu kita lakukan setiap hari. Nah, riset yang dia lakukan, penelitian itu, tempat-tempat di sekitar orang-orang yang praktek meditasi itu kejahatannya itu lebih sedikit dibandingkan tempat-tempat di lingkungan kota-kota besar yang di situ tidak dilakukan doa. Ya, jadi kayak mungkin justru di pusat kota yang banyak night club, lalu banyak mall, banyak pusat perjudian ya, kira-kira seperti itu kejahatannya semakin meningkat. Nah, tetapi apabila di sekitar kota itu kebetulan ada wihara, ini riset dia, atau ada tempat ibadat lain yang umatnya itu berdoa secara rutin, meskipun itu pusat kota yang sungguh rawan kejahatan. Kalau dibandingkan pusat kota yang lain yang nggak ada tempat ibadahnya, itu kejahatannya yang ada di tempat ibadah itu lebih sedikit. Nah, lalu dia mengatakan kalau setiap orang melakukan perbuatan baik dari rumah masing-masing, itu semacam energi yang besar, lalu bisa melindungi. Nah, ini kalau Bulani selalu mengatakan bahwa karma itu yang baik itu akan melindungi diri kita. Nah, menurut dia, karma baik kolektif itu berarti dilakukan banyak orang, itu akan memberikan tameng juga kepada makhluk hidup di sekitarnya. Nah, ini yang menarik bagi saya, dan dia tunjukkan betul gitu ya, peta wilayah gitu yang di dunia. Nah, lalu saya menjadi, oh, berarti berbuat baik itu harus dimulai dari diri sendiri, dan kalau itu dilakukan secara kolektif, bersama-sama gitu ya. Jadi tidak peduli agamanya apapun, tidak peduli dilakukan oleh siapapun, kalau kita welas asih secara kolektif, energi ini akan cukup besar. Lalu akan mengurangi orang-orang yang dulunya ingin berbuat jahat, itu saya kira lalu menurun keinginannya untuk berbuat jahat. Nah, ini yang menarik bagi saya. Lalu quote dari Siddhartha ini menarik. Ada 3 kebenaran yang kalau ini diajarkan pada semua orang, jadi ini kan mirip dengan apa yang dikatakan trainer saya ketika saya ikut workshop itu. Murah hati, kebaikan, dan kasih sayang itu merupakan landasan kemanusiaan. Ini menarik bagi saya. Cukup lakukan 3 hal ini saja di dalam hidup, maka kemanusiaan kita itu akan terjaga secara terus-menerus. Nah, jadi sebetulnya kalau kita murah hati, ini bukan sekedar murah hati ya, tetapi sisi kemanusiaan kita itu hidup. Nah, ini loh yang menarik. Nah, kalau orang itu kemanusiaannya hidup, dia akan kebinatangannya juga hidup gitu ya. Artinya welas asih dengan segala makhluk hidup. Nah, ini yang menarik. Jadi tidak akan pilih-pilih siapa yang disayangi, dan tidak akan mengatakan kamu bukan teman dekat saya, kamu bukan milik saya, sehingga saya tidak perlu melakukan kebaikan hati pada orang-orang di luar lingkaran hidup paling dekat dengan saya. Nah, sehingga seandainya setiap orang mempraktekkan kebaikan hati, kemurahan hati, dan kasih sayang, nah mungkin Pak Adi di slide berikutnya tidak akan terjadi mentalitas. Jadi kalau yang kedua ini saya ambil dari teorinya Erich Fromm ya. Jadi yang kedua ini kita bicara mentalitas, bukan profesi ya. Jadi kalau oleh Erich Fromm ditulis tuan tanah, pengusaha, buruh, pengemis, budak, ini bukan
posisi atau bukan profesi, tetapi mentalitas. Nah, Erich Fromm itu mengatakan begini, jika orang tidak punya welas asih. Nah, ini kan sebetulnya Erich Fromm itu agamanya bukan, atau dia tidak mendalami nilai-nilai ajaran Buddhism secara langsung. Saya kira tidak. Tetapi kata-kata di dalam teorinya itu sungguh merupakan satu benang merah yang bisa kita kaitkan. Dia mengatakan begini, ada macam-macam cinta. Nah, kalau cinta itu bukan dalam bentuk welas asih, nah seperti yang kita tayangkan tadi, ada murah hati, kebaikan, dan kasih sayang, maka mungkin mentalitas kita itu akan jatuh pada salah satu di antara tiga ini. Bahkan ini bisa menjangkiti kita sebagai pribadi, tetapi bisa juga menjangkiti masyarakat, negara, ataupun umat manusia yang ada di dunia ini. Nah, dia mengatakan begini, kalau orang itu nggak punya welas asih, dia akan bisa punya mentalitas itu suka menimbun, tetapi produktif ya. Jadi saya bukan orang yang bermalas-malasan, tetapi ini kalau bahasanya ajaran Buddhis adalah loba. Saya produktif tetapi dengan cara menimbun. Nah, kalau Bu Lani dulu pernah menceritakan ada satu biku ya, yang kalau diberi apapun langsung diberikan ke orang lain. Jadi di ruang kamarnya itu tidak ada sama sekali barang pemberian, karena begitu diberi dia langsung memberikan ke orang lain yang dibutuhkan. Nah, padahal murid-muridnya itu berpikir, wah kalau saya masuk kamar si biku senior ini, pasti wah di dalamnya itu ngeri sekali gitu ya. Pasti kamarnya itu penuh dengan barang-barang mewah yang diberikan oleh umatnya. Nah, ternyata dia waktu itu ceritanya Bulani, dia itu kecewa, terkaget-kaget karena di dalam ruangan itu ternyata tidak ada apapun. Nah, ini yang menarik. Nah, berarti biku ini mengajarkan bahwa menimbun apapun di dunia ini tidak ada artinya sama sekali, karena itu akan menambah penderitaan. Penderitaan siapa? Ya penderitaan kita sendiri dan juga penderitaan dunia ini. Nah, seandainya kita itu punya banyak tanah gitu ya, dan kita itu suka beli tanah, pokoknya itu apapun, dan kita tidak berbagi kepada orang lain, dan kita produktif ya, karena investasi kita itu banyak, tetapi tanah-tanah yang kita miliki, rumah-rumah yang kita miliki tidak digunakan untuk menebarkan kebaikan, tidak dijadikan lembaga pendidikan misalnya, tetapi hanya sebagai koleksi. Bahkan nanti kita itu menyewakan rumah kita, ini kan semakin lama sekarang mencari hunian itu sulit, dan kita itu semakin bisa memanfaatkan harta benda kita untuk mencari keuntungan misalnya. Nah, ini berarti kita itu mentalitasnya penimbun dan produktif. Nah, dengan demikian semangat berbagi itu tidak ada, maka kalau semua orang di dunia ini menjadi orang yang suka menimbun tetapi produktif untuk diri sendiri, pasti akan banyak ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Ya, yang miskin itu akan semakin miskin, dan penderitaan manusia itu tidak akan pernah berakhir. Nah, yang lebih mengerikan itu sebetulnya eksploitatif produktif ya. Kalau tadi kan cuman menimbun. Tapi kalau ini saya mengeksploitasi alam semesta, mengeksploitasi sesama manusia, dan mengeksploitasi apapun supaya saya menghasilkan sesuatu. Untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan slide saya berikutnya. Nah, ini kalau yang terakhir, ini rombongan yang Bulani paling nggak suka, tidak obah gregah gitu ya. Sehingga Bulani sampai bikin kaos obah gregah aja pakai bahasa Jawa, pakai huruf
Latin plus menggunakan huruf aksara Jawa. Hono coroko itu saking pengen kita semua ubah gregah gitu ya. Belum puas, di belakangnya tuh dikasih tangan semangat gitu ya. Nah, mengapa? Karena nampaknya memang kalau kita tidak punya semangat untuk membangun diri dan orang lain, kita itu hanya menerima. Saya masih ingat cerita singa tua. Ya, ada singa tua yang tidak bisa makan, lalu diberi makan oleh singa yang masih muda. Itu ceritanya begitu. Nah, learning point-nya adalah apa gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak diberi cerita, ini ada singa tua yang setiap hari karena dia nggak bisa makan, diberi makan oleh singa yang masih muda. Nah, apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Wah, ini macam-macam learning point-nya. Ada yang mengatakan begini, enak jadi singa tua ya, males-males dapat makan. Nah, kita ini sudah kerja keras, sudah begini begitu, kita hidupnya begini-begini saja. Nah, jarang ada orang yang meniru singa yang masih muda. Wah, saya pengen jadi singa yang masih muda itu, bisa memberi sesuatu kepada orang lain yang nggak berdaya. Nah, jarang sekali kita itu berpikir ke yang positif. Kita itu malah iri hati gitu ya. Penak loh jadi singa tua itu. Kalau saya nanti mati, pengen dilahirkan kembali seperti singa tua itu yang diopeni. Nah, kalau mentalitas kita seperti itu, kita itu reseptif, maunya menerima, lalu tidak ingin memberi. Nah, minggu lalu ketika saya menanggapi sharingnya Mrs. K, di situ jelas dikatakan bahwa kalau orang itu tidak terbiasa memberi, maka memberi itu menjadi sesuatu yang menyulitkan hidupnya. Maka Bulani itu selalu mengagetkan kita. Oh, Bah Grega, ayo, jangan loyo, jangan hanya mau menerima saja. Nah, ini yang menurut saya, apa yang dikatakan Erich Fromm di dalam teorinya, ini tuh sebetulnya itu semacam peringatan untuk kita semua. Hati-hati loh kalau kamu tuh nggak punya cinta. Kalau kamu nggak punya kasih, kamu nggak punya welas asih, maka dunia ini akan hancur oleh kita ya, manusia. Yang mungkin mentalitasnya adalah penimbun produktif, eksploitatif produktif, atau bahkan nggak ngapa-ngapain. Nyumbang ke alam semesta aja nggak gitu loh. Jadi kita tuh dilahirkan itu nggak nyumbang apapun, tapi pengennya menerima segala sesuatu. Nah, dulu saya membaca teorinya Erich Fromm tuh biasa aja gitu. Ya, saya tahu itu teori tentang bagaimana masyarakat itu menjadi kontributif atau destruktif ya. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, saya merasakan bahwa alam semesta ini sungguh sudah menuju kepada apa yang dikhawatirkan oleh Erich Fromm. Ini lalu saya merasa, wah, peringatan dia di tahun sekitar 50-an, 40-an itu kok sekarang ini semakin kelihatan buktinya gitu ya. Jadi kerusakan-kerusakan itu semakin kelihatan buktinya. Nah, lalu saya teringat kembali ajaran kebenaran dari Sang Buddha. Apa toh esensi kemanusiaan? Lalu saya mencari-cari lagi dan oh, ternyata murah hati, kebaikan dan kasih sayang. Nah, Netflix merilis baru saja film judulnya biasanya kan konspirasi gitu ya. Ini judulnya adalah Seaspiracy. Nah, itu yang di bawahnya Pak Adi slide-nya. Film ini menceritakan bagaimana manusia itu merusak lautan dengan industri ikan. Ya, jadi kalau kita suka makan ikan, apalagi ikan itu selalu saat ini ya itu bisa diekspor kemanapun, bahkan selain sarden kalengan itu ya, sardines kalengan itu sekarang kita bisa makan ikan yang segar karena sekarang itu teknologi untuk transfer makanan dalam bentuk
fresh meskipun sebetulnya frozen itu sudah semakin maju. Bahkan konon kabarnya Jepang itu bisa mengekspor atau mengimport ikan yang dibekukan tapi nggak mati. Jadi nanti kalau airnya itu dicairkan, ikannya hidup. Dan ini dikonsumsi ya, bukan untuk dipelihara. Nah, ternyata industri ikan ini, menurut riset yang dilakukan oleh tim ini, lebih merusak lautan dibandingkan bahan plastik atau sedotan-sedotan yang selama ini didengung-dengungkan bahwa kita harus menghemat plastik karena merusak alam semesta, merusak laut gitu ya, lalu harus hemat sedotan. Menurut mereka, yang merusak laut itu sebetulnya ini tuh hanya bagian kecil. Tetapi itu yang didengung-dengungkan kepada kita supaya industri kelautan ini tuh tetap berjalan tanpa dicurigai. Intinya itu. Nah, padahal yang merusak itu adalah serpihan-serpihan, salah satunya adalah jaring pukat harimau, itu yang digambar itu. Ada bola dunia, lalu ada pukat harimaunya. Itulah yang serpihan yang memenuhi paru-parunya ikan paus dan ikan hiu ya. Jadi bukan sedotan sebetulnya gitu ya. Bukan plastik kresek. Tetapi itu. Tetapi kita ini kayak dimanipulasi untuk percaya bahwa yang merusak laut itu kita semua. Bukan industri kelautan gitu ya. Tetapi baik juga kampanye ini kalau menurut saya supaya kita semua juga tidak merusak lingkungan. Tetapi sebetulnya ini adalah semacam manipulasi data. Hanya saya juga senang dengan kampanye itu. Artinya sekarang kita kalau ke toko bawa tas sendiri ya. Sekarang sudah banyak orang pakai sedotan dari besi ya. Nah, atau dari kayu. Ada yang dari kayu. Sendok juga ada dari kayu. Kita kembali ke zaman dulu ya dengan belanga, dengan batok ya. Batok itu kulit kelapa. Sekarang itu ngetren lagi. Nah, menurut saya ini baik tetapi juga berisiko. Kalau semua kayu dan kain itu nanti dipakai, itu menimbun ya hutannya habis. Karena kita nggak pakai plastik tetapi menggunakan kayu. Nah, intinya sebetulnya adalah bukan mencari pengganti apapun, tetapi kalau kita punya kepedulian terhadap lingkungan kita, maka kita akan bertindak sebijaksana mungkin untuk tidak mengeksploitasi alam semesta. Nah, yang menarik, Pak Adi bisa ke slide berikutnya. Dalam film ini jelas disebutkan itu loh, 50% dari spesies di bumi ini bisa hilang di tahun 2050. Kita memang sudah mati ya. Tetapi kok saya kira generasi kita berikutnya itu sangat kasihan kalau kita hidup itu seperti saat ini. Nah, riset menunjukkan ini yang suka makan sirip ikan hiu ya. Itu kalau riset itu dilakukan, yang suka makan sirip ikan hiu itu memang negara-negara tertentu yang mempopulerkan, yaitu China, ya, Hong Kong, lalu juga di Korea, Taiwan. Nah, di negara-negara itu memang sejak dulu ikan hiu itu dikonsumsi ya, dan itu harganya siripnya itu mahal sekali. Nah, tetapi setelah dilakukan riset, itu sebetulnya tidak menambah nutrisi yang signifikan. Kita bisa makan hal lain selain sirip ikan hiu, itu yang bisa membuat kita itu punya nutrisi yang dikandung oleh sirip ikan hiu ini jauh lebih banyak. Nah, contoh dia juga itu ikan salmon ya. Ikan salmon itu katanya akan mengandung omega 3. Nah, menurut riset, omega 3 itu sebetulnya dikandung oleh ganggangnya, bukan salmonnya. Karena salmonnya itu makan ganggang, maka dia mengandung omega 3. Nah, mereka menganjurkan kenapa kita tidak mengkonsumsi ganggangnya. Kenapa yang kita bunuh itu adalah ikannya.
Padahal kalau kita makan ganggangnya langsung, kita akan dapat omega 3 yang jauh lebih besar dibandingkan ganggang. Nah, sehingga saking pengennya mendapat sirip ikan hiu ataupun ikan salmon, itu hiu ini ya, menurut riset, setiap jam itu mati jumlahnya itu 11.446 setiap jam. Nah, matinya ada dua. Satu, hanya diambil siripnya lalu dibuang. Atau sebetulnya si nelayan itu tidak mencari ikan hiu. Dia mencari ikan yang lain, lalu ikan hiunya ini tertangkap. Nah, karena ikan hiunya tertangkap, dibunuh oleh nelayan itu, dikembalikan ke laut. Jadi nggak diapa-apain, dibunuh, dikembalikan ke laut. Nah, tidak paham. Periset yang di dalam film ini juga nggak paham apa alasan membunuh hiu tidak dikonsumsi, bahkan siripnya tidak diambil ya. Sehingga alasan apapun itu setiap jam itu hiu itu dibunuh jumlahnya 11.446. Bayangkan ya, kita itu takut hiu. Kita mengatakan hiu harus dibunuh. Nah, wong hiu itu katanya hanya membunuh orang itu 10 orang per tahun. Itu pun kalau ketemu orang loh, hiu itu nggak akan makan orang, gitu ya. Jadi dia itu akan menggigit orang kalau ketemu. Nah, berarti kan yang dolan itu orangnya atau sakjane dolan ke laut, lalu ketemu, dan itu 10 orang setiap tahun. Nah, bayangkan, berarti apa yang dikhawatirkan oleh Siddhartha Gautama dan apa yang dikhawatirkan oleh Erich Fromm, kalau kita nggak punya welas asih, ini loh, hiu itu tidak serta-merta membunuh kita ya, tapi kita itu dengan sengaja by design punya alat itu membunuh makhluk hidup. Nah, yang di sampingnya itu lebih mengerikan itu Pak Adi, kalau di filmnya, ini adalah perburuan ikan paus yang dilakukan setiap tahun. Jadi ikan paus itu akan dipepet ke teluk, dibunuh, itu aja selesai. Lalu ketika orangnya ditanya, kenapa kamu membunuh ikan paus? Loh, ya nggak apa-apa toh. Ikan paus satu itu bisa menghidupi ratusan orang. Daripada saya itu mengambil salmon, jumlahnya ribuan, lebih baik kan saya bunuh paus satu. Jadi apa salahnya yang saya lakukan? Jadi menarik sekali gitu ya. Nah, padahal menurut riset, hiu, paus, dan lumba-lumba itu penghasil oksigen terbesar di lautan, dan itu penghasil oksigen terbesar untuk kita ya. Jadi kalau paus dan hiu itu dengan lumba-lumba mati, sebetulnya kita juga mati gitu ya. Tetapi kita nggak sadar. Nah, film ini sungguh membuat saya itu syok gitu ya. Sebegitunya ya sisi kemanusiaan kita itu hancur. Wong Bu Wena dan Bu Endang tadi loh yang diceritakan. Anjing satu aja gitu ya. Upayanya minta ampun, tetapi ada manusia yang bisa membantai makhluk hidup yang lain ini dengan cara dahsyat gitu. Sama dahsyatnya dengan Bu Wena dan Bu Endang. Ya. Mereka bisa membunuh dengan cara yang dahsyat, dan saya kira Bu Wena dan Miss Endang itu mencoba memberi kehidupan dengan cara yang dahsyat. Nah, ini kayaknya sekarang kita berperang. Orang yang memberi kehidupan dan orang yang membunuh itu berperang, dan saya ragu-ragu jumlah orang yang mau memberi kehidupan pada lingkungan itu apakah lebih banyak daripada orang yang membunuh. Nah, slide berikutnya Pak Adi. Di slide berikutnya saya ingatkan kembali komentarnya Bulani. Waktu itu Bulani bertanya ke saya, jadi sebetulnya cinta itu tidak ada ya Bu? Karena cinta itu artinya, kalau menurut Lacan, memberikan sesuatu yang kita tidak punya. Kita tuh sebetulnya nggak punya apa-apa, dan kita berikan kepada seseorang yang orang itu betulnya tuh nggak butuh. Lalu tuh cinta itu apa gitu kan? Nah, maka nanti kalau kita bandingkan dengan teorinya Erich Fromm, itu menarik.
Yang disebut dengan cinta yang seperti ini kalau oleh Erich Fromm itu disebut passion, bukan compassion. Ya, jadi hasrat. Nah, Lacan juga mengatakan hasrat inilah yang membuat kita itu sebetulnya tidak memberikan apapun, omong kosong. Kalau kita itu passion, bukan compassion, kita itu tidak memberikan welas asih. Dan yang kita berikan itu enggak yang dibutuhkan orang itu kok. Betul. Nah, sehingga nyata versus kenyataan ini berlaku lagi. Sebetulnya yang saya sebut cinta yang bentuknya hasrat itu, jangan-jangan itu adalah realita. Kenyataan yang kita ciptakan. Nah, lalu saya ingat nih Bu, kalau waktu itu Bu Lani kan nanya, Bu Susan tuh sudah rumah tangga sekian puluh tahun ya. Apakah Bu Susan ini masuk ke definisinya Lacan ini enggak tentang mencintai gitu ya? Nah, ini mungkin dulu-dulunya konsep ketika saya mencari pasangan, ini akan saya ulangi lagi di sini karena ini penting, ini menyangkut perjalanan hidup saya. Mungkin saya persis seperti yang dikatakan oleh Lacan ya. Karena gini, waktu saya muda itu kalau saya cari pasangan itu prinsipnya gini. Orang itu bisa memberi rasa aman buat saya. Logi saya toh berarti. Bukan saya mencintai loh. Orang itu bisa memberikan rasa aman buat saya. Bukan secara materi, tetapi secara psikologis. Ya podo wae toh. Tidak materi tapi saya ingin orang itu bisa memberi rasa aman secara psikologis kepada saya. Lebih hebat lagi kalau misalnya cita-cita saya itu, pokoknya pasangan hidup saya akan bisa memberi rasa aman psikologis, materi gitu ya Bu. Pokoknya lengkap, paket lengkap. Untung saya tidak terjebak hasrat yang segede itu. Tapi itu sama aja toh. Itu artinya kalau saya itu pacaran, kalau kira-kira orang ini nanti nggak bisa memberikan rasa aman untuk hidup saya, rasido, ngono toh. Intinya nggak jadi, saya putus. Kenapa? Oh, dia nggak bisa diharapkan kok lah. Ya kuwi jenengane saya itu kalau menikah itu tidak memberikan apapun toh. Wong tujuan saya itu adalah menarik sebanyak-banyaknya dari orang itu. Dan mungkin kalau saya nanti menikah gitu toh. Nah, ini bisa ditanya ke suami nih. Kalau itu sudah menikah toh saya. Mungkin saya itu tidak memberikan sesuatu yang suami saya butuhkan. Itu bisa jadi. Menurut saya itu kebutuhan dia. Mungkin enggak loh, itu kebutuhanku. Misal ya, suami saya misalnya saya beri apa ya, makanan sehat, macam-macam gitu. Jangan-jangan dia itu enggak butuh itu. Neng karena saya takut dia cepet mati no loh Bu. Itu intinya toh. Lalu kan suami saya jane iki aku ra butuh kuwi, tapi kowe kok ribut banget toh. Nah, dalam hati saya mungkin lah nek kowe mati cepet ora aman uripku ya toh Bu. Ini sumber keuangan dan sumber psikologis gitu. Nah, ini yang mungkin tidak saya sadari dulu-dulunya. Ya, dalam perjalanan hidup itu lalu mungkin saya semakin paham, semakin tahu, oh, berarti dulu cinta saya itu egois ya. Meskipun orang banyak itu sudah memuji-muji saya loh Bu. Bu Susan ki hebat loh. Milih suami saja sejak awal sudah tahu yang harus mateng. Wah, hebat toh Bu, saya ini orang dewasa toh. Milih suami yang matang dan dewasa. Kuwi janjane cinta apa enggak? Setelah saya renungkan, enggak. Kompo, ben iso ngomong aku, ngono toh Bu, itu intinya. Kalau saya punya suami yang matang dan dewasa, intinya adalah bisa ngomong. Saya yang childish. Intinya apa? Wegah berubah, ya toh Bu, reseptif. Cari resource, orang yang bisa ngomong saya. Artinya, saya mencari orang yang matang bukan dicontoh untuk saya menjadi matang, tapi ya iso ngomong aku gitu kan. Nah, ini yang lalu saya merasakan jangan-jangan dulu saya begitu ya. Ya, kalau seandainya saya tidak berubah, tidak sering diracuni Bu Lani misalnya, itu mungkin ya saya akan bisa seperti itu. Bahkan mungkin saya akan mengeksploitasi anak saya. Artinya apa?
Saya ingin menjadikan anak saya itu sesuai dengan keinginan saya. Ini yang menurut saya berisiko loh jadi orang tua. Tak sekolahkan tak ini dengan alasan biar anaknya pinter, biar anaknya gini. Sebetulnya belum tentu ya. Jangan-jangan itu supaya saya entah harga dirinya terangkat, entah secara ekonomi menjadi lebih aman karena investasi ya kan. Kalau anaknya kaya, saya nanti diopeni gitu kan. Seperti singa tua itu, kira-kira begitu. Nah, lalu saya lihat yang berikutnya adalah penjelasan Erich Fromm. Yang ini menurut saya menarik, itu di bawahnya Pak Adi, slide berikutnya. Cinta yang tidak matang, itu kata-katanya tuh begini loh. Saya mencintaimu karena saya membutuhkanmu. Lah aku lah ya persis saya tadi tuh Bulani. Artinya kalau saya baca lagi teorinya Erich Fromm, berarti masa muda saya itu seperti itu. I love him because I need him. Jadi saya ingin dicintai sebetulnya, bukan ingin mencintai. Maka kalau dalam bahasa Inggris itu memang enak ya Bu, being loved and loving gitu, pasif dan aktif ya. Ini kelihatan banget gitu. Nah, sehingga kalau cinta yang matang itu adalah saya itu butuh kamu untuk saya cintai. Nah, inilah ya kaya kata-kata saktinya Bulani toh. Bu Susan, saya butuhkan karena Bu Susan adalah korban karma baik. Jadi bukan karena Bulani butuh saya. Korban kebajikan itu harus ada. Matur nuwun ya Bu kalau Ibu mau gitu kan. Nah, ini kan sebetulnya kalau dalam ajaran Buddhism jelas toh, karma baik itu butuh korban, butuh lahan. Maka sebetulnya mencintai, ini Erich Fromm tuh agamanya bukan, dia bukan pemeluk Buddhism, tapi loh kok bisa sejalan gitu ya. Loving, maka judul bukunya itu menarik loh. Dia kasih judul bukunya The Art of Loving. Ya, jadi seni mencintai, bukan seni dicintai. Maka saya butuh kamu karena saya itu mencintaimu. Nah, nek seandainya ya Bu, saya dulu itu sudah mateng, mesti suamiku tidak lama menderita gitu toh Bu. Karena saya mencintai suami saya karena saya butuh dia untuk saya cintai sebagai korban kebajikan. Tapi nampaknya bukan itu ya. Jadi kalau Bulani bilang mungkin suami Bu Susan tuh sakit perut, kembung-kembung, kurang disayangi, mungkin loh Bu. Makanya kata-kata Bulani itu nandes. Oh iya. Makanya Bulani bilang, ini ada bantal panas Bu untuk suaminya biar tambah disayang. Oh, hebat oh ini suami saya. Tapi kok yang nyayang-nyayang Bulani, nek aku tidak tergerak iki apa aku gendeng gitu ya. Bulani ra iso ngelus-elus bojoku ngirim bantal panas kan gitu toh Bu. Nah itu kan sebetulnya harapan Bulani. Kowe sing cedak ki ngelus-elus gitu ya. Saya itu ra iso ngelus-elus, tak kasih bantal panas. Maka Bu Susan yang di dekatnya harus memberi kehangatan yang sesungguhnya. Nah ini kata-kata Bulani ini selalu mengingatkan saya. Bisa jadi ya, suami saya itu kalau tidak sehat bukan karena dia dulu melakukan karma buruk. Bisa jadi bukan. Bukan buah karmanya dia. Tetapi mungkin dia adalah objek saya gitu, mungkin. Sehingga energi yang saya pancarkan ke dia itu adalah energi yang bukan welas asih. Nah ini selalu saya refleksikan. Makanya saya semangat Bu sekarang gitu, bikin jahe gitu toh Bu untuk dia. Ya hangat itu selain dilus-lus, selain dikasih bantal tuh kasih jahe Bu gitu, kira-kira begitu. Nah ini mengapa? Karena saya tergelitik untuk menerapkan welas asih yang sesungguhnya. Ini yang menarik. Nah, yang berikutnya Pak Adi. Hasrat, ini yang menarik ya. Ini Erich Fromm itu memang menarik. Falling in love itu hasrat. Standing in love itu cinta. Wah, menarik ya. Jadi kalau dulu saya berbunga-bunga jatuh cinta sama suami itu hasrat ya Bu ya. Ini nek tak resap-resap begitu. Karena saya tidak standing in love gitu ya.
Standing in love itu menghendaki pemahaman benar tentang cinta. Saya aktif, saya melakukan tindakan, saya memberi. Ya, jadi pemahaman benar. Minggu lalu sudah kita bahas. Saya aktif, saya melakukan tindakan, dan saya memberi. Nah, tak mat-matke ya, Bu. Dulu itu tuh saya nek suamiku telat pulang ki tak seneni loh, Bu. Itu kan intinya saya tidak memberi, tapi pengen yo nek pulang itu jangan telat gitu. Jadi isinya apa, Bu? Iri dengan teman kerjanya itu loh, Bu. Hasrat toh, Bu. Kok penak banget temen kerjamu malah iso ngedek kowe sedino. Wah, kata-katanya itu mungkin suami saya nggak ingat ya, dia bukan pendendam, Bu. Kalau saya yang dikata-katain gitu saya akan ingat, Bu. Untungnya tuh dia itu murah hati, Bu, nggak pendendam, itu untung. Kalau pendendam saya udah dicerai, Bu, dari dulu gitu ya. Jadi saya itu marah. Terus saya tuh udah nyiapin makan malam, sok gaya-gayane itu istri yang memberi toh, Bu. Suami saya pulang dia bilang, saya sudah makan. Soalnya tadi di kantor rapat itu sambil makan. Hanes suwok, Bu, piye coba? Makanannya tak nengke wae, enggak tak anget sampai esok mambu luweh gitu kan. Itu artinya apa? Saya tidak memberi yang dia butuhkan. Lah wong wis wareg kok diseneni ya. Dia tuh sudah kenyang. Harusnya saya bersyukur. Alhamdulillah, Pak. Ono sing ngopeni kowe. Oke, berarti lauk ini bisa saya berikan ke tetangga yang membutuhkan. Kok aku nggak gitu ya, Bu? Nesu, coba. Marah. Wah, itu sampai besoknya suami itu saking medine iki mbok wis mangan maem lho, Bu, ora mesake. Jadi besoknya itu sebetulnya sudah makan, karena takut saya marah, itu dia makan. Nah, dulu saya memahami itu cinta. Saya memahami suamiku yang nggak cinta loh, Bu. Karena suamiku mengabaikan saya, tidak memperhatikan. Sehingga saya itu tidak mampu menikmati tindakan memberikan tadi. Memberi, tapi nggak dimakan itu menyakitkan. Padahal suami saya itu tidak makannya bukan menolak, ya warak, kenyang gitu loh. Dan kalau ibu mau tahu ya, mesti ini nek dijajak ke bos itu makanannya lebih bergizi dari masakanku loh, Bu. Jelas itu, Bu. Tapi kok aku marah? Itu aneh toh, harusnya saya gini, bersyukur suami saya makanannya lebih bergizi dibandingkan yang saya sajikan. Kan masakan saya juga nggak lebih baik dari yang disajikan oleh restoran yang menjual makanan itu. Saya yakin loh bosnya itu nggak mungkin makan di yang ecek-ecek gitu ya, Bu. Pasti makanan yang bersih, sehat gitu kan. Kok saya marah ya? Harusnya tuh saya gini loh. Bersyukur ya dengan keuangan yang ada suami saya sehat. Tapi kok saya gini, penak temen, makanan mahal, lebih enak dari yang saya makan. Saya sudah masak, pulangnya aja kamu nggak bawa dari restonya. Itu yang terjadi ya, Bu. Ini kan keserakahan muncul, kompulsif muncul. Saya ingin memiliki dia, padahal itu bukan hak saya toh memiliki hidup dia. Lalu saya juga tidak peduli sebetulnya. Standing in love itu sebetulnya itu, Pak Adi, peduli. Kan nggak peduli toh. Yang saya pedulikan masakanku dimakan nggak. Kedua, saya nggak hormat dia dengan marah-marah. Dan suami saya itu kalau dimarahi nggak jawab loh, Bu, diem. Nek saya belum dimarahi, wes ngonek-ngonek ke Bu, itu bedanya. Kalau dia dimarahi itu tidak akan membalas. Itu artinya saya tidak hormat loh, Bu. Marah-marah padanya sebetulnya dia nggak salah. Nah, betul, Bu, itu makanya dia dulu menyarankan saya kuliah psikologi. Mungkin karena dia merasa ini nek ra sekolah ora waras gitu ya, Bu. Jadi waktu itu kami pacaran, saya tanya, "Pap, aku kalau di kedokteran atau di psikologi kamu menyarankan mana?" Psikologi, mantep loh, Bu. Psikologi ngono. Jadi aku nggak jadi milih kedokteran pilihan pertama. Kenapa, Bu? Mungkin wis kroso. Iki nek ora tak sekolah ke psikologi ngono. Iso edani ndadi gitu ya, Bu. Maka kalau Bulani tadi mengatakan H2O, salah satu yang berkontribusi besar dalam hidup saya kuliah di psikologi itu ya dia toh, Bu.
Saya oksigen gitu, dia hidrogen ya, yang memberikan saran untuk kuliah di psikologi. Dan mungkin benar Bu, sudah lihat tanda-tanda gak waras itu kan berarti saya ditolong oleh dia supaya waras gitu kan. Dan kalau saya tidak di psikologi, saya nggak ketemu Bulani. Itu lagi kan Bu H2O-nya. Seandainya saya jadi dokter, nggak banyak bersinggungan dengan ini kan Bulani nggak sit in di tempat saya juga gitu ya. Ini kalau kita mau lihat H2O-nya begitu. Nah lalu standing in love itu adalah tanggung jawab. Jadi kalau saya marah itu sebetulnya saya bukan tanggung jawab, tapi saya menuntut dia gini loh, ayo tanggung jawab ngentekke makananku. Itu artinya apa? Saya merasa ditolak karena makanan saya tidak dimakan. Itu falling in love lagi gitu loh Bu. Jadi menderu-deru. Maka mengapa orang jatuh cinta itu lebih seperti rolling coaster ya Bu. Perasaannya jatuh bangun. Karena ada benci, ada iri, ada rindu, ada dendam. Gitu ya. Jadi maka mengapa welas asih itu tidak mengadu-adu emosi. Karena welas asih itu peduli, hormat, tanggung jawab, nggak iri, nggak apa-apa, ada solusi. Maka standing in love itu menarik gitu ya. Nah ini kata kunci Bu. Jadi nanti kalau saya memberi materi pacaran yang sehat, wah ini Bu senjata saya. Jangan pernah falling in love gitu ya. Tapi kamu harus standing in love. Ini menarik. Nah, maka kalau saya mencintai karena saya ingin dicintai, itu jelas bukan welas asih ya. Maka kalau pengen punya welas asih adalah saya mencintai, maka nanti saya dicintai, itu buah karmanya gitu loh Bu. Maka karma dan buah karma itu aja, nggak usah saya mencintai karena saya ingin dicintai. Ya mencintai, cukup mencintai saja. Nanti kan cinta itu datang sendiri ke kita gitu loh. Nah, maka kata-kata karma dan buah karma ini penting sekali untuk saya cantumkan. Lakukan saja karma baik, gak usah mikir buahnya. Pasti berbuah gitu loh. Jadi kalau kamu penuh welas asih, itu alam semesta akan welas asih pada kita. Itu konsekuensi logis dari perbuatan. Maka tadi yang Seaspiracy, kalau kita merusak alam, ya jangan heran kalau kita itu kiamat. Karena alam itu ya rusak, lalu buahnya itu kita petik gitu ya. Nah ini menarik sekali link itu. Nah yang berikutnya Pak Adi. Ini yang menarik bagi saya Bu. Saya dulu itu kayaknya konsep saya mencintai seseorang itu, ya kalau saya cinta suami saya itu nggak bisa dicintai orang lain gitu loh. Sehingga kalau suami saya itu menolong sahabatnya, entah laki-laki entah perempuan, dan dia itu baik, itu tuh saya ngomel loh Bu. Karena kamu tuh sama orang lain perhatian, sama anak istrimu kok enggak. Pokoknya ini nek berbuat baik kita seneni lah mesake to Bu. Artinya berarti waktu itu saya itu belum sampai ke pemahaman kalau saya mencintai seseorang, maka sebetulnya saya itu mencintai semua orang. Kalau saya mencintai semua orang, itu artinya saya itu mencintai dunia. Dan yang paling jelas itu adalah saya mencintai kehidupan. Nah ini yang menurut saya Bulani, hal yang saya pelajari. Nah ini kalau ini sharing saya begini. Saya itu adalah orang yang keras. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara masih ingat sharing saya beberapa minggu yang lalu bahwa saya itu dominannya adalah emosi marah gitu ya. Nah, saya itu mengandung 3 anak. Itu merasa saya banyak belajar dari hamil Bu. Karena ada kehidupan di dalam diri saya. Jadi kalau dikatakan anak itu ngerepoti, janjane enggak. Anak itu membantu saya untuk merasakan ada kehidupan di dalam hidup saya. Dan saya harus mencintai tubuh saya karena ada kehidupan nyata di dalam perut saya. Nah,
Saya dulu tuh egois loh Bu, yo makan terserah saya, tidur yo terserah saya, nggak pernah istirahat yo terserah saya. Tapi karena hamil itu nggak bisa Bu, karena ada kehidupan yang harus dijaga. Maka kalau dikatakan ya dalam ajaran Buddha itu adalah ibu itu adalah orang yang bisa kita jadikan contoh, memberikan meta sejati. Kalau bagi saya ya Bu, sak janjane anak itu mengajari saya untuk menjadi ibu yang punya welas asih sejati. Jadi saya nggak sombong jadi ibu karena tuh malu ya Bu kalau dikatakan gitu ya. Ibu itu adalah contoh yang berani mengorbankan nyawanya untuk anak. Saya tuh belum begitu. Kalau yang saya rasakan, saya itu belajar mengasihi itu karena ada anak saya yang di dalam perut. Itu satu Bu. Setelah anak saya lahir, saya itu belajar mengasihi, belajar punya empati itu karena ada bayi Bu yang harus saya rawat. Nah, jadi kalau dikatakan gini, kalau Bulani tanya, kok Bu Susan itu menikah ya? Padahal mungkin zaman dulu itu Bu Susan itu sebelum kelahiran ini adalah seorang biku, mungkin ya Bu. Mungkin waktu saya jadi biku itu saya belum penuh welas asih. Nah, sehingga ketika saya lahir sekarang, saya diberi semacam pengalaman dadi wong wedok gitu ya. Ngerasa kayak merawat. Dan aneh loh Bu, anak ewet nggak cuma 1. 3 loh Bu. Saya itu setelah punya anak pertama selalu ditanya, Bu Susan pengen punya anak lagi nggak? Enggak, si jiwae repot. Itu kata-kata saya loh Bu. Lah bar ngomong si jiwae repot ya Bu. Terus saya kan mau S2 itu Bu. Jadi tahun 97 saya sudah direncanakan dibiayai S2. Wah semakin mantep nggak hamil toh Bu. Ya nggak? Megah repot. Hamil loh Bu. Piye? Kapokmu kapan? Ya toh? Terus diketawain. Jarene megah hamil. Jarene meh sekolah. Oke toh Bu, wes. Punya 2 anak, belajar dari anak pertama, yang kedua, yang dua-duanya punya spesialisasi berbeda. Yang bukan hanya mengasah keilmuan psikologi saya, tetapi mengasah makna kasih saya sebagai ibu itu apa. Itu 2 anak itu Bu. Wes, karena 2 anak itu spesial toh Bu. Arep S3 ini Bu ceritane. Oh, ditanya lagi Bu, loro siji meneh ra? Ora. 2 saja cukup, itu sudah mengadu-adu energi saya. Hamil meneh loh Bu, meh S3. Nah, ini kalau saya lihat, mungkin saya perlu diberi pengalaman ini. Loro ki kurang welas asih Bu. Isih kurang Bu Susan itu gitu ya. Nah, sehingga betul Bu, di anak ketiga saya depresi berat. Karena saya merasa punya 2 anak ini, saya perlu energi untuk merawatnya dengan penuh kasih. Satu lagi itu plus sekolah S3 Bu, energi saya apa bisa untuk merawat 3 anak. Jadi ketakutan saya sekarang udah berubah Bu. Kalau dulu megah repot, sekarang ketakutan saya adalah apakah saya bisa mengasihi. Nah, suami saya yang menguatkan, ora usah bingung gitu. Jadi itu suami saya yang kena dampaknya Bu. Setiap hari saya marahi karena saya mengalami depresi. Anak ketiga bingung nggak bisa mengasihi. Nah inilah ya wong goblok toh, mengasihi kok bingung toh Bu. Itu bodoh tenan gitu ya. Bagaimana mengasihi kok bikin saya depresi gitu ya. Lalu akhirnya doa saya Bu, ini saya belum mengenal meditasi meta, tetapi doa saya adalah semoga anak saya penuh cinta kasih. Itu loh Bu yang saya doakan. Karena saya depresi, saya penuh penolakan, saya merasa nggak siap, saya penuh kemarahan. Doa saya adalah semoga anak saya itu penuh welas asih. Itu 9 bulan saya berdoa Bu. Karena saya nggak ingin anak saya lahir dengan temperamen yang buruk begitu ya. Nah ini yang saya doakan. Jadi meskipun saya masih egois, lumayan Bu, ono perubahan. Belum mengenal meditasi meta, tetapi saya sudah mendaraskan cinta kasih di dalam doa. Nah dahsyatnya lagi Bu, kok ya anak saya yang ketiga itu berkonspirasi sama kakaknya.
membawa anjing ke rumah, Bu. Wah, ini juga sumber welas asih saya, Bu. Saya itu paling nggak suka ngingu binatang, memelihara, bukan karena saya nggak sayang binatang, tapi saya merasa tidak bisa mengasihi binatang itu sepenuh hati. Saya itu nggak mau menyiksa, maka karena nggak mau menyiksa ya nggak usah memelihara. Ini kan beda sama Bu Wena, kan saya tanya Bu Lani, apakah anjing Bu Wena yang mengalami masalah itu baru sekarang? Bu Lani mengatakan tidak. Setiap punya anjing mesti sakitnya aneh-aneh. Wah, gila, hebat toh. Harusnya traumatik kan. Males punya anjing karena repot. Ternyata Bu Wena tidak gitu ya. Wong saya belum memelihara wae wis wegah gitu kan. Itu yang terjadi. Nah, saat anak saya itu berkonspirasi, tidak izin saya bawa anjing, dan kalau tahu Bu, anjingnya itu tidak punya bulu. Betul-betul bulunya itu rontok karena sakit, terus cacingan, terus kutunya itu sudah masuk ke plasma darah. Nah, jadi kalau ibu mau tahu ya, datang ke tempat saya itu nggak kayak anjing, Bu, kayak anak babi. Karena warnanya pink, betul-betul kulitnya loh, Bu. Maka kami beri nama Piggy itu loh, karena kayak anak babi. Wah, itu saya ngamuk-ngamuk, Bu. Wah, iki wis anjing koyo ngene iki, nek misale orang yang suka makan anjing beleh wegah kok dibawa pulang. Nah, saya kira suami saya sama ya, Bu, karena kami berdua bekerja gitu ya, dan kami keberatan gitu. Nah, tapi kata-kata Bu Wena dan Bu Lani itu loh saya ingat. Karena peristiwa adopsi anjing yang secara tidak kami maui, itu saat Bu Lani sit-in bersama Bu Wena. Berarti kan saya mengenal Bu Lani itu 8 tahun yang lalu ya. Nah, mungkin 10 tahun yang lalu sih, tetapi adopsinya itu saat 8 tahun yang lalu ya. Terus Bu Wena dan Bu Lani itu bilang gini ke saya, "Sek Bu, mungkin anjing itu adalah jalaran untuk belajar welas asih." Itu saya ingat loh, Bu, kata-kata ibu. Jadi banyak loh kejadian orang yang benci anjing, bar kui sayangnya minta ampun sama anjing. Dan biasanya anjing itu tahu orang yang nggak suka itu malah dia suka nyedak-nyedak gitu, deket-deket. Jadi anjing itu tuh kadang-kadang kayak gitu. Nah, itu kata-kata Bu Lani itu meskipun saya ingat, nggak begitu saya masukkan dalam hati sak janjane. Tapi seiring berjalannya waktu ya, Bu, padahal yang nakal itu 3 anak saya toh yang pengen anjing toh, Bu. Kok sampai akhir hayat anjing saya yang ngopeni itu saya dan suami loh, Bu. Jadi kami berdua itu benar-benar ngopeni kayak anak kami yang keempat. Nah, dan dari situ ya, Bu, kami berdua itu lebih mudah tersentuh pada makhluk hidup yang lain. Ya, jadi bukan pada manusia, tetapi pada makhluk hidup yang lain. Nah, ini lalu saya mulai bisa merasakan ini loh. Jika saya mencintai seseorang, maka seharusnya itu saya mencintai semua orang. Harusnya tuh nggak ada rasa cemburu gitu loh, Bu. Nggak ada rasa iri hati. Harusnya nanti mertua itu ya nggak bertengkar sama menantu gitu loh. Karena saya cintanya tuh pada semua orang, bukan pada anak saya aja, tapi pada menantu saya. Dan mencintai dunia dan juga mencintai kehidupan. Nah, ini loh, Bu, yang pengalaman saya, sehingga yang dialami Bu Wena dan Bu Endang itu juga saya alami, bagaimana kami satu keluarga itu memperjuangkan kehidupan anjing saya ini. Kami sekeluarga loh ya, Bu. Artinya anjing ini melatih kami satu rumah itu berempati pada kehidupan. Efek yang lebih dahsyat, Bu, setelah berlatih merawat anjing ya, Bu, anjing saya mati ya, Bu, nggak bisa ditolong dengan upaya. Anjing saya mati itu April ya, Bu. Kakak saya diabetes itu Agustus. Kakinya luka, lalu lukanya itu berair, luka kecil di tumit itu sampai sepaha, Bu. Itu nyaris amputasi ya, karena membusuknya itu sepaha. Nah,
Karena saya nggak tahu kenapa kekuatan merawat anjing yang mau mati ini ya Bu, ini seluruh keluarga saya itu tidak keberatan untuk bersusah payah membantu budenya. Nah ini kan bagi saya cinta kasih itu kalau nggak dipraktekkan, nggak ada pengalaman nyata, itu nggak mendorong orang untuk melakukan cinta kasih. Nah itu yang saya lihat adalah kami sekeluarga itu tidak ngomel sama sekali ketika bude saya itu ngerepoti atau kakak saya itu ngerepoti. Itu anak-anak saya itu nggak ada yang mengeluh Bu. Nampaknya mereka banyak belajar dari merawat si anjing ini gitu ya. Sehingga ketika saya dan suami saya sangat sibuk ke tempat kakak saya, anak-anak saya itu kan biasanya protes nek bapak ibunya itu repot. Mereka itu membantu ya, bahkan dimintai tolong itu mau gitu ya. Nah sampai sekarang pun anak saya kalau misalnya saya mau mengantar lauk, mau beli sesuatu, kalau saya lagi repot saya minta mengantar lauk ke tempat budenya atau saya minta mengantar saya ke toko, itu nggak ada yang marah-marah loh Bu. Yo gitu. Bahkan ada yang berinisiatif, gini wae apa mah, aku tak pakai mobil ben iso nyangkeng-nyangkeng, soalnya kalau bawa motor nggak bisa. Ini yang perlu saya syukuri ya Bu. Artinya welas asih ini menular dari pengalaman. Ini yang saya rasakan. Nah, mungkin anak saya belum setaraf mencintai kehidupan, mencintai dunia, mencintai semua orang. Tetapi saya berharap pelajaran ini itu akan terbawa sampai dia tua ya, kalau sempat menjadi tua. Nah, karena saya sendiri merasa saya itu belajarnya seumur hidup untuk bisa seperti ini. Nah, berikutnya Pak Adi di slide saya. Nah, sehingga meta itu sebetulnya apa? Ini yang lalu saya menjadi lebih menghayati. Meta itu menginginkan hanya kebaikan bagi semua makhluk hidup. Nah dulu ya Bu, saya itu nek berdoa seperti ini tuh ya tidak begitu menyadari ya. Apa toh artinya meta itu hanya menginginkan kebaikan bagi semua makhluk hidup. Itu tuh saya nggak menyadari sampai saya betul-betul belajar hamil, belajar punya anak, belajar merawat binatang, dan sekarang saya punya 2 pasien, kakak saya yang 1 stroke, yang 1 diabetes itu, dan ya Bu, sekarang pulih ya, tinggal nunggu kulitnya tumbuh, lukanya kembali kecil Bu, jadi nggak jadi diamputasi ya. Itu yang menurut saya kita itu merawatnya bukan hanya pakai perawat gitu, tetapi sehari-hari yang merawat itu adik-adiknya. Terus perawat itu hanya kami cari perawat paling bagus se-Jogja untuk merawat luka tok, karena yang paling ngeri itu lukanya. Sekarang itu lukanya tinggal kecil Bu, padahal dulu itu diperbanyak dari tumit sampai paha ya. Sekarang tinggal di ya deket tumitnya yang dulu itu. Nah ini kan menurut saya katakan ke kakak-kakak saya yang lain, cinta kasih kita itu lebih dibutuhkan daripada perawat. Itu yang saya katakan gitu. Dan untungnya kakak-kakak yang saya yang lain, meskipun mereka lebih tua dari saya, rodok manut sama adiknya yang paling kecil ya. Saya bilang cinta kasih kita tuh lebih berarti daripada perawat. Nah itu yang saya katakan. Nah lalu yang kedua, meta itu memang memberikan pengharapan. Ini yang saya rasakan Bu. Saya selalu mengatakan ke kakak-kakak saya, ya kalau kita mengasihi itu tidak menginginkan apapun gitu. Jadi ya kasihi saja kakak kita itu yang dulu mungkin dia juga selama kita kecil dia merawat kita. Tapi kita memberi dia itu bukan bales, bukan. Tetapi memang kita itu memberikan pengharapan hidup pada dia. Pengharapan bahwa dia dikasihi. Itu tuh yang paling penting. Adiknya itu mengasihi, bukan balas budi, bukan gitu ya. Ini yang saya katakan. Kalau mau balas budi kakak kita itu, mau balas budi, misalnya ibu, itu nggak bisa kok budi itu dibalas.
Tetapi kita memberikan pengharapan itu akan menghidupkan daripada kita itu mikirnya balas budi. Nah lalu akhirnya ya saya katakan juga, kita itu punya anjing. Jadi kakak saya itu punya anjing ya Bu. Kita itu welas asih pada anjing. Harusnya juga welas asih pada manusia dan harusnya juga welas asih pada semua makhluk hidup. Termasuk pada perawat yang merawat kakak kita itu gitu ya. Artinya kita jangan menganggap perawat itu sebagai sarana, tetapi ya kita harus mengasihi. Nah, itu Bu, pengalaman yang saya katakan, dan saya baru menghayati kata-kata ini karena pengalaman hidup ya, menurut saya. Jadi kata-kata ini indah. Ini saya ambil dari bukunya Meditasi Meta yang diberikan Bulani ke saya. Tapi saya baru bisa menghayati kata-kata ini setelah saya mengalami pengalaman yang kalau Bulani tadi mengatakan bukan anjingnya ini, bukan kita bicara tentang balanya, tetapi bagaimana relasi bala dengan Bu Wena dan Miss Endang. Ini kok pengalaman hidup saya begitu ya Bu. Ada penderitaan makhluk lain. Kita ini kayak diberi kesempatan untuk menjadi H2O-nya tadi ya Bu. Memberikan pengharapan dan kasih. Nah, sehingga Pak Adi, caranya bagaimana? Itu yang ditulis oleh Erich Fromm. Nah ini kok ya seperti yang dikatakan Bulani itu loh. Bulani itu kalau bikin buku itu mungkin suatu saat ya Bu, ini akan masuk dalam bestseller textbook gitu, bayangan saya. Karena Bulani itu selalu mengatakan, untuk praktek dhamma, caranya adalah disiplin, fokus, telaten. 3 hal itu. Ini Bulani kalau kita pengen dengar lagi kata-kata Bulani ini pernah loh Bulani ngomong seperti ini dengan versi berbeda ya. Di YouTube itu saya kira bisa kita cari. Bulani mengatakan, praktek dhamma itu butuh disiplin, fokus, dan telaten. Kata-kata Bulani tidak persis seperti Erich Fromm, tetapi inilah yang ditulis Erich Fromm. Praktek cinta kasih itu perlu disiplin. Saya lakukan terus-menerus dan saya perlu fokus mengasihi dan sabar. Mengasihi itu tidak perlu dengan tergesa-gesa, dan mengasihi itu banyak cobaannya. Malah mungkin kita ini semakin mengasihi itu, kalau Bulani mengatakan mau naik tingkat, itu ujiannya kan berat toh Bu. Semakin kita itu punya energi mengasihi yang besar, nanti ujiannya itu akan menjadi lebih berat. Jadi jangan kita mengatakan begini, nek wis biasa mengasihi entreng. Iya, entrengnya itu iya, karena kita sudah tahu artinya mengasihi. Tetapi ujiannya nggak entreng. Ini yang saya rasakan. Pengalamannya berat, tetapi menjalankannya enteng. Mengapa? Karena kita disiplin terus-menerus, fokus, dan telaten. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, inilah yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Saya mencoba disiplin untuk mengamalkan cinta kasih. Saya mencoba fokus, welas asih yang sesungguhnya itu apa. Jadi kalau saya terjebak ke hasrat, saya balik lagi, ayo fokus, fokus. Kamu terjebak ke hasrat. Dan saya telaten. Artinya apa? Saya mencoba tantangan hidup yang semakin berat, itu merupakan sarana saya untuk naik tingkat yang lebih tinggi. Dan sekarang ini yang saya rasakan, saya menjadi lebih ringan Bu. Meskipun tantangannya tidak semakin ringan ya. Tantangan hidup itu berat, tetapi saya merasa lebih ringan menjalaninya. Karena saya lebih tahu hal yang benar untuk dilakukan ya. Ini sharing pengalaman pribadi. Dan sebelum saya akhiri yang saya akhiri materi saya dan sharing saya, sebelum film Pak Adi, saya perlu ingatkan, jadi kalau kita telaten, tekun, disiplin melakukan meta dan karuna, saya yakin kita tidak akan terjebak pada mentalitas penimbun yang produktif,
eksploitatif produktif, reseptif tidak produktif. Kita tidak akan terjebak ke situ, tetapi kita akan masuk ke dalam kondisi standing in love, respect orang lain, peduli pada orang lain, bertanggung jawab pada orang lain, dan kita juga bisa memberikan cinta kasih pada makhluk hidup. Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan film pendek ini yang mungkin menginspirasi kita untuk berbuat cinta kasih. Sekecil apapun yang kita lakukan, itulah makna dari standing in love. Monggo Pak Adi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga semua makhluk berbahagia. Ya, demikianlah ulasan yang luar biasa dari Bu Susan yang merupakan korban kebaikan kita semua. Jadi jangan heran kalau malah Bu Susan yang terima kasih, tapi tentu saja dengan satu pesan yang sangat mantap. Ayo kita sama-sama berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik pada orang dan orang juga berbuat baik pada kita, atau orang berbuat baik pada kita dan kita juga berbuat baik pada orang lain, dunia ini insya Allah, insya Yesus, insya Buddha awet adanya. Mari kita isi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik, mumpung kita masih punya waktu, karena tidak lama waktu yang kita punya. So much to do, so little time. May all beings be happy, and semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadu, sadu, sadu.